Ya, kali ini kami akan membahas tentang sequence diagram. Nah, sequence diagram merupakan salah satu dari beberapa jenis diagram yang ada dalam Unified Modeling Language atau biasa kita singkat UML. Nah, kita akan membahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan sequence diagram, apa tujuan pembuatannya, dan komponen-komponen apa yang digunakan, dan bagaimana contohnya. Nah, sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, diagram ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Tiap-tiap objek termasuk aktor memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan leafy line. Sementara itu, pesan atau perintah digambarkan sebagai garis panah dari satu leafy line ke leafy line yang lain. Diagram urutan dapat digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah yang digunakan sebagai respon dari sebuah peristiwa untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sequence diagram berhubungan dan berkaitan erat dengan use case diagram, di mana satu use case diagram akan menjadi satu diagram sequence. Nah, apa tujuan dari sequence diagram? Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan yaitu untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram urutan ini mirip dengan activity diagram, seperti menggambarkan alur kerja dari sebuah aktivitas, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima atau dikirim. Kemudian, komponen-komponen sequence diagram. Yang pertama ada activation box. Activation box merupakan komponen berbentuk persegi panjang yang merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugas tertentu. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pada suatu objek, maka komponen ini akan berubah semakin panjang. Ya, mungkin itu yang saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Actors merupakan komponen terbentuk stick figure. Komponen ini bertindak sebagai perwakilan seseorang pengguna yang berinteraksi baik di dalam maupun di luar sistem. Berikut yang ketiga, objek. Objek merupakan komponen berbentuk kotak. Komponen ini akan mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dalam sebuah konteks sistem tertentu. Berikut yang ketiga, lifelines. Komponen ini berbentuk seperti garis putus-putus. Lifelines bertugas untuk menunjukkan kejadian berurutan yang terjadi pada sebuah objek selama proses pembuatan grafis berlangsung. 5. Option loop. Option loop berbentuk sebuah gambar kotak, file atau dokumen. Komponen ini bertugas untuk melakukan skenario pemodelan jika keadaannya hanya akan terjadi pada kondisi tertentu. Ya, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawa teman saya tadi, yang ke-6, synchronous message. Komponen synchronous message dibuat dengan simbol panah ke kanan dengan garis panah tebal. Simbol ini nantinya akan memberi
isyarat bila pengirim harus menunggu respon pesan sebelum melanjutkan. Yang ketujuh, reply message. Komponen reply message digambarkan dengan simbol panah ke kiri putus-putus, yang berarti pesan ini merupakan balasan untuk sebuah panggilan tertentu. Yang ke-8, delete message. Komponen delete message disimbolkan dengan tanda cakra dan di tengahnya terdapat garis putus-putus. Simbol ini bertugas untuk menghapus sebuah objek. 9. General. Komponen ini mempresentasikan entitas tunggal dalam sebuah sequence diagram yang berupa stereotipe atau kelas instance. Yang ke-10, boundary. Komponen boundary umumnya merupakan tipe X. Dari sebuah sistem, komponen ini biasanya dapat berupa user, interface, atau alat yang digunakan untuk berinteraksi antara sistem. Nah, saya akan melanjutkan materi yang ke-11, yaitu kontrol. Elemen atau komponen kontrol bertugas untuk mengatur arus informasi dalam sebuah skenario sistem. Elemen ini secara umum dapat mengatur perilaku bisnis dari suatu sistem teknis. Yang ke-12, entity. Entity merupakan elemen yang memiliki tugas menyimpan data atau informasi dan umumnya berupa objek model atau beans. Yang ke-13, asynchronous message merupakan pesan yang tidak memerlukan respons sebelum pengirim melanjutkan aktivitas. Elemen ini hanya berupa panggilan penyerta dalam sequence diagram. Yang ke-14, message run. Elemen message run bertindak sebagai penggambaran hasil dari pengiriman pesan dan ditunjukkan dengan arah simbol dari kanan ke kiri. Sekian dari saya, terima kasih. Ikut untuk contohnya dari sequence diagram. Ya, pada diagram ini proses pembelian dijabarkan lagi dengan 3 aktor, yaitu pembeli, yaitu user, penjual, operator, serta satu objek, yaitu sistem. Pada proses ini, user menelusuri item lalu sistem menampilkan item-item yang ada di database. Setelah itu, user memilih item yang akan dibeli dan sistem akan memberikan info terkait item yang dipilih. User memesan item dan sistem menampilkan item pesanan. Dalam hal memesan item, proses pemesanan dilakukan sama dengan proses pembelian di activity diagram. Setelah proses itu, user membayar item di mana lalu sistem memberikan status, yaitu item sudah dibayar dan dana tersimpan di epoket sistem. Operator langsung melakukan validasi pembayaran agar supaya penjual melakukan pengiriman item yang dibayar. Setelah penjual melakukan pengiriman item, maka penjual mengirimkan status item terkirim dan sistem mengirimkan status yang sama ke operator dan user. Jika item sudah diterima, maka status item berganti menjadi item diterima dan dinotifikasi ke operator dan penjual. Saat status item berganti menjadi item telah diterima oleh user, maka operator akan mengirimkan dana pembelian item ke penjual dan sistem melakukan notifikasi status, yaitu dana sudah dikirim ke penjual. Pada saat itu juga user melakukan review item yang dibeli dan sistem meneruskan review tersebut ke penjual. Proses ini kita lihat pada
contoh diagram di atas ini. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kami mengenai sequence diagram. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih.